Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desvia Safitri dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang review literatur jurnal saya, yaitu membahas tentang gastritis dan cara mengatasinya secara non-farmakologis, di mana teknik yang diambil yaitu teknik napas dalam pada penderita gastritis. Sebelum kita membahas teknik yang akan dilakukan, mari kita bahas dulu apa itu sebenarnya gastritis. Gastritis atau yang lebih disering dengan penyakit MAH pada masyarakat ini berasal dari kata Yunani yang artinya yaitu gastro, yaitu yang berarti perut atau kembung, dan itis yang berarti peradangan atau inflamasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gastritis ini sendiri adalah suatu peradangan atau inflamasi pada mukosa lambung yang disebabkan oleh faktor iritasi dan infeksi, yaitu dengan tanda peningkatannya asam lambung. Adapun tanda dan gejala yang biasa dirasakan oleh penderita gastritis, yang pertama itu nyeri pada ulu hati, yang kedua yaitu mual dan muntah, yang ketiga pusing, yang keempat keringat dingin, yang kelima nadi cepat, dan yang keenam itu dapat terjadinya penurunan nafsu makan sehingga dapat menyebabkan terjadinya penurunan berat badan. Penyebab lain dari penyakit gastritis ini sendiri, yang pertama yaitu pola makan yang tidak teratur, yang kedua sering mengonsumsi makanan yang pedas, yang ketiga sering mengonsumsi makanan yang asam, terlalu berlebihan mengonsumsi alkohol atau menggunakan alkohol, stres, dan juga faktor yaitu dapat terjadinya gastritis yaitu adalah dengan merokok. Namun gejala yang sering terjadi pada pasien dengan penderita gastritis ini yaitu terjadinya nyeri pada ulu hati atau epigastrium yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pada aktivitas sehari-hari pasien. Salah satu tindakan non-farmakologi yang dapat kita lakukan pada penderita gastritis ini untuk mengatasi nyerinya yaitu dengan cara meningkatkan rasa nyamannya dengan menggunakan teknik relaksasi napas dalam, di mana relaksasi ini sendiri merupakan metode efektif untuk mengurangi rasa nyeri pada klien yang mengalami nyeri. Relaksasi napas dalam ini dapat mengurangi ketegangan otot, rasa jenuh, dan juga rasa kecemasan, sehingga mencegah stimulus nyeri itu semakin hebat. Di mana teknik relaksasi napas dalam ini sangat berperan dalam mengurangi keluhan fisik dan minimalkan efek dari stres, sehingga memungkinkan pasien dapat mengontrol tubuh, merespon ketegangan dan kecemasan sehingga dapat menurunkan produksi dari asam lambung ini sendiri. Di mana perlu kita ketahui bahwa asam lambung ini dapat meningkat dari si penderita yang stres. Jadi jika si penderita dapat menanggulangi stresnya, berkemungkinan asam lambungnya ini juga dapat turun. Relaksasi ini juga merupakan metode yang paling efektif untuk mengurangi rasa nyeri pada klien yang mengalami nyeri. Selain itu juga relaksasi ini juga dapat mencapai ventilasi yang lebih terkontrol dan efisien, serta untuk mengurangi kerja bernafas, meningkatkan inflasi alveolar maksimal, dan meningkatkan relaksasi otot, menghilangkan ansietas, dan menyingkirkan pola aktivitas otot-otot pernafasan yang tidak berguna, tidak terkoordinasi, melambatnya frekuensi pernapasan, mengurangi frekuensi pernapasan, mengurangi udara yang terperangkap, serta mengurangi kerjanya bernafas. Untuk cara melakukan teknik napas dalam ini, yang pertama itu kita harus menciptakan lingkungan yang tenang ketika kita ingin melakukan teknik napas dalam. Selanjutnya yaitu pasien dalam keadaan tenang dan rileks. Selanjutnya itu kita menginstruksikan pasien untuk menarik nafasnya secara perlahan dari hidung, lalu kita tahan sampai hitungan ketiga, lalu kita suruh pasien untuk mengeluarkannya secara perlahan juga melalui mulut. Jadi teknik napas dalam ini dapat kita praktekkan dengan
mengambil udara melalui hidung, lalu kita tahan dengan hitungan ketiga dan membuangnya secara perlahan-lahan melalui mulut. Ini dapat dilakukan dengan cara memejam mata seperti 1, 2, 3 buang. Seperti itulah cara teknik nafas dalam ini. Teknik nafas dalam ini dapat diulangi setiap sampai 15 kali, di mana setiap jeda 5 kalinya itu diberikan waktu untuk istirahat. Teknik napas dalam ini dapat dilakukan saat nyerinya kambuh atau bisa 3-4 kali dalam sehari dan dilakukan rutin secara 3 hari berturut-turut untuk mengetahui hasil dari efektivitas nafas dalam ini terhadap nyeri epigastrium atau nyeri ulu hati pada penderita gastritis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai gastritis dan cara menanganinya secara non-farmakologis dengan cara relaksasi nafas dalam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.